Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Azhar, kembali lagi dengan saya Rian di program ATT Talks. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita sendiri nih untuk diinterview, yaitu Kakak Okta Wijaya. Selamat datang Kak Okta Wijaya di ATT Talks. Siap. Halo. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kakak Okta ini adalah tim dari Al-Azhar Tour and Travel divisi apa? Dari divisi Domestic and Overseas Program. Ya, berarti yang megang tour immersion ya lebih tepatnya ya? Ya, international programnya sih lebih tepatnya. Nah, beliau sudah tergabung sejak? September 2024. Oh, berarti hampir setahun teman-teman. Hampir setahun. Nah, menarik nih, kita akan bahas sedikit dengan immersion nih. Sudah berapa lama sih Kak kita, Kak Okta ini membawa program immersion ini? Ya, jadi kan memang kalau secara program di ATT ini kan mulai perdana banget untuk program immersion itu tepat di bulan November tahun lalu 2024. Saat itu kebetulan saya diamanahkan oleh pimpinan untuk membawa guru-guru dari SD Al-Azhar 17 Bintaro untuk studi banding di Malaysia, dan fokus poinnya itu mengenai tentang Apple Distinguished School. Berarti proyek perdana di SMP, SD ya? SD, justru proyek perdananya di SD, kayak gitu. Oke. Jadi ke Singapura, Malaysia ya? Malaysia doang. Oh, Malaysia doang. Malaysia doang. Itu apa aja sih di situ yang bisa dieksplor? Jadi yang bisa diekspor itu adalah sebetulnya kalau untuk program immersion secara keseluruhan, kalau kita lebih ke arah studi banding guru, memang kita melihat daripada kebutuhan dari setiap sekolah. Tidak terkecuali yang kemarin kita bantu untuk S17 Bintaro ini. Bahwasanya kan permintaan mereka itu udah terkait tentang program Apple Distinguished School ya, di mana sekolah ini kan lagi mungkin bisa dikatakan baru memulai penjajakan untuk program ADS ini, dan di mana memang beberapa sekolah yang dikatakan cukup baik untuk bisa memenuhi standar ADS, mereka pasti bakal mau ADS seperti itu. Biasanya mungkin dari memajukan kompetensi sekolah, nilai akreditasi, atau mungkin juga permintaan orang tua murid, bisa seperti itu. Ya, kita jelasin dulu nih ADS apa nih Kak Okta nih? Banyak nih mungkin yang belum tahu ADS nih. Nah, jadi ADS teman-teman itu adalah Apple Distinguished School. Lebih tepatnya adalah sebuah teknologi pembelajaran berbasis teknologi Apple. Nah, kita mungkin selama ini taunya kita mungkin punya iPhone, kita punya iPad. Nah, sebetulnya adalah kalau di ADS ini, di Apple Distinguished School itu adalah kita memanfaatkan tuh teknologi dari si Apple itu sendiri, seperti itu. Dan mungkin kita selama ini tahu Apple itu cuma iPhone sama iPad, mungkin iPod ya, mungkin kalau generasinya kita ya. Nah, tapi sebetulnya adalah dalam Apple Distinguished School secara keseluruhan atau secara umum itu banyak dia programnya atau equipment-nya. Kadang screen monitornya, terus juga proyektornya dari Apple TV, terus juga softwarenya segala macam. Bahkan salah satu mungkin bisa dikatakan top nomor 1 untuk program teknologi pembelajaran seperti itu. Oh iya, di sisi lain tuh selain menggunakan ADS, kita juga ada beberapa sekolah menggunakan Samsung ya. Betul. Samsung. Nah, Samsung sendiri kita kalau mau ini kita ke negara mana sih kira-kira? Nah, kalau Samsung itu sejauh ini kan kalau di sekolah Al-Azhar itu pada umumnya sudah di SMP 25 Al-Azhar 25 Tangerang Selatan ya. Nah, sebetulnya kalau mau terdekat untuk diadakan studi banding, solo bagi kita sih biasanya menyarankan ke Singapura. Ke hubnya Samsung di sana. Tapi kalau mau lebih advance atau lebih tinggi lagi untuk semuanya ke Korea Selatan. Memang base-nya di sana. Base-nya memang di Korea seperti itu. Dan kebetulan kita bulan Februari besok, bulan Februari kita ada perjalanan ke Korea, bersama dengan SMA 17 Al-Azhar 17 Karawang. Al-Azhar 17 Karawang. SMA, karena kebetulan dengar-dengar mereka mau integrasi dengan Samsung Smart School, seperti itu. Nah, selain mau integrasi dengan Samsung, ada nggak sih program selain itu apa sih? Apakah dari city tour-nya atau pelajari budaya sana atau gimana? Ya, jadi biasanya memang kalau di kita itu untuk program immersion itu sendiri, kembali kita melihat daripada kebutuhan setiap sekolah. Yang menariknya adalah memang ada beberapa sekolah minta untuk mengunjungi atau mempelajari teknologi pembelajaran itu juga. Kayak contoh di Singapura, Malaysia, kita juga ada beberapa project dengan sekolah Al-Azhar
itu ke Singapura, Malaysia, nanti kita akan mengunjungi Google. Kebetulan kita akan masuk ke Google Classroom, betul. Kita rencana akan masuk ke Google untuk kita mempelajari program Google Classroom karena secara equipment, secara software, secara infrastruktur itu gratis. Oh, itu yang official di Singapura, yang Asia ya? Untuk Asli. Asia. Jadi dari biasa kan dia pusat kan di US. Iya. Nah, untuk di Asia Tenggara itu yang megang Singapura. Nah, jadi nanti biasanya dari pihak Google yang ada di Singapura, mereka akan arrange untuk memberikan inspeksi terkait tentang sarana prasarana yang bisa apakah sudah lolos atau belum. Oh, iya. Nah, enaknya dengan Google ini adalah dia bermaksud promosi ya. Maksudnya adalah Kalau nggak apa-apa. bukan bermaksud promosi untuk Google ya, bukan, tapi secara kelebihan Google itu lebih punya banyak manfaat karena satu gratis Betul. dan yang kedua adalah semua device bisa masuk. Iya, terjangkau juga. Baik untuk Android pun juga bisa masuk seperti iOS itu. juga, Pak. iOS pun juga bisa masuk seperti itu. Kurang lebihnya. Ya, menarik. Nah, di lain sisi juga karena sejauh ini yang kita tahu kalau selain ke Korea, Singapura, Malaysia, ada lagi nggak sih kira-kira tempat atau destinasi dari negara tertentu yang bisa dikunjungi? Mungkin kita bisa coba klasifikasikan nih. Kalau SMP bagusnya ke negara mana nih, Kak? Ya. Kalau SMA kemana? Ya, karena kebetulan gini, Karian, pas banget nih, kita kebetulan dapat permintaan juga dari salah satu sekolah Al-Azhar di Bekasi, dan juga kita kebetulan sudah berpartner juga dengan salah satu institusi pendidikan yang ada di Jerman dan Belanda. Oke. Jadi memang insya Allah kita akan mengunjungi ke 4 negara Eropa nanti di bulan April. Apa aja tuh? Ada Belanda, Jerman. Jerman, itu kita akan mengunjungi Berlin sama Hamburg. Bayern Munchen ya? Betul. Oke. Sama Hamburger SV. Ya. Ya, terus Lalu juga kita akan ke Prancis. Prancis ya. Lalu juga ke rencananya kalau nggak ke Belgia, Spanyol. Nah, Seperti itu. programnya apa aja sih? Nah, karena kita kebetulan sudah bekerja sama dengan salah satu institusi pendidik private university yang ada di Jerman, Ya. dan mereka punya cabang ke 4 negara yang saya sebutkan barusan, kita akan mengunjungi ke setiap cabangnya. Nah, tapi yang kita datangi itu bukan sebagai kita cuman kampus tour, foto, pulang, enggak. Tapi kita sit-in. Sit-in. Sit-in itu iya. maksudnya kita bisa belajar di sana. Kita tinggal di rumah warga gitu? Atau gimana? Enggak, tetap di hotel seperti bagaimana biasanya, hanya saja kita bisa belajar di dalam ruang kuliah. Di ruang kelas di perkuliahan itu. Kita jadi kayak semacam trial class, misal subjeknya apa, mungkin kalau anak-anak yang favoritnya di bidang teknologi ya teknologi. Kayak student exchange ya? Beda. Kalau student exchange itu biasanya dia lebih kepada satu pertukaran antar pelajar, atau kedua biasanya dia nginep di rumah warga, rata-rata seperti itu. Ya, kurang lebih kayak live-in ya, tapi versi di luar negerinya. Iya betul, kurang lebih mirip versi live-in tapi di luar negerinya. Nah, lalu setelah itu kita juga sebetulnya ya di setiap kunjungan di luar negeri kita membantu para sekolah di masing-masing sekolah untuk bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan yang di luar negeri. Salah Seperti satunya ada itu. apa itu? Salah satunya memang dengan Malaysia dengan UCSI Ya, yang sudah ya. yang sudah berjalan, lalu juga dengan HELP, lalu dengan universitas tentu. Yang dimana ketika nanti sudah berjalan, kita akan bisa mungkin MOU antara kepala sekolah dengan pimpinan yang ada di universitas tersebut untuk kayak semacam program pendaftaran mahasiswa baru atau informasi mengenai program beasiswa dan lain segala macamnya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya, menarik. Berarti ke setingkat SMA bisa ya ke SMA bisa. 4 negara tersebut, Bisa. Belanda, Prancis, Jerman sama Antara Belgia atau nggak Spanyol. Belgia, Spanyol. Ya. Kalau SMP kemana nih? Kalau SMP itu sebetulnya rekomendasinya kemana nih? rekomendasi Jepang boleh, Jepang. Karena itu udah dapat semuanya. dapat Kita semua. Edukasinya dapat, Betul, budaya dapat, betul. bahasa juga Pasti. Ya. Dan yang paling penting adalah kita menyesuaikan dengan program P6 Al-Azhar. Apa itu? Kak? Nah, Jelasin. di mana salah satu poin di sana adalah ya kita nggak mungkin lah ya untuk menjelaskan ke 6 poin itu ya, maksudnya adalah salah satu poin terpenting adalah ketika kita mau mengunjungi pusat peradaban Islam yang ada di sana. Kayak misal contoh kayak di Jepang kita akan mengunjungi kami mosque, masjid kami yang ada di Tokyo. Baru didiriin sama Mualaf kan ya? Iya betul. Nah, jadi memang bisa dibilang pusat peradaban Islam yang ada di Jepang ini kan lagi meningkat cukup pesat ya. Iya, benar. Kan seperti kita tahu di UK lagi tingkatnya lumayan, US terus juga yang terbaru ada di New Zealand juga. Jepang salah satunya juga sama.
Nah, di situ kita akan mengunjungi masjidnya dan kita akan ketemu dengan pengurus takmirnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi diceritakan bagaimana histori berjalannya kami Mas ini berdiri, lalu juga bagaimana pusat peradaban Islam yang ada di sana, bahkan khususnya kalau lagi kegiatan bulan Ramadan seperti apa, Lebaran seperti apa tuh kita akan. Vibe-nya berarti selama kegiatan muslim di sana ya. Betul, kedepannya. betul. Tapi kalau dari sisi edukasi nih, memungkinkan nggak sih kalau di Jepang itu kita mempelajari terkait di sana kan terkenal nih ada pembuatan animasi, habis itu robotik ya teknologi lah. Iya, iya. Itu ada nggak sih kesempatan atau peluang sekolah-sekolah di Al-Azhar khususnya untuk mempelajari hal tersebut di Jepang? Bisa banget karena bisa dibilang begini. Seperti yang kita tahu ya bahwasanya kan Jepang ini kan terkenal dengan industri teknologinya ya. Nah, di mana kita kan mengunjungi salah satu museum yang ada di sana. Kalau di Jepang saya lupa namanya apa tuh, kalau di Korea ada namanya Esketum. Gitu. Iya, Esketum Technology Museum itu di Seoul, Korea Selatan. Oke. Nah, jadi memang lebih tepatnya adalah bagaimana kalau di Malaysia itu Petro Science. Jadi kita lebih melihat bagaimana pengembangan teknologi untuk Gen 5.0 kayak gitu loh, generasi 5.0 di mana kita bisa ngelihat nih bagaimana teknologi ini bisa membantu manusia secara lebih universal seperti itu. Oh, bisa banget ya. Bisa banget. Betul. Kayaknya kalau SMP bisa nggak mempelajari itu ya? SMP bisa, kebetulan SMP Al-Azhar 36 Bandung akan berangkat di bulan Oktober ini. Atau dekat ya? Iya, di tanggal 5 Oktober sih rencana kayak gitu. Oh, bisa nih buat teman-teman SMA 36 ya? 36. SMP 36 Bandung, yang lain yang belum daftar mungkin bisa daftar, bisa menghubungi wakil kepala sekolah atau bu kepala sekolahnya ya kan. Karena ini menurut saya ini program yang sangat peluangnya sangat bagus ya. Di sisi lain kita juga bisa menjelajahi berbagai macam jenis edukasi di sana ya. Ya. Sana tuh kan banyak ya, istilah kita tahu ya. Banyak, Ada animasi ada, teknologi ada, Betul. budaya dapat, Betul. bahasa juga ya. Sama Betul. cara hidup masyarakat Jepang. Nah. Itu kan kita terkenal tuh attitude-nya bagus, disiplin gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari di sana ya. Nah, justru keunikannya adalah kita untuk program dengan SMP Al-Azhar 36 Bandung ini kita akan menginap di homestay. Wah. Di rumah warga. Rumah warga, ya. Betul, di rumah warga. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana kehidupan bermasyarakat di Jepang secara real life. Kita juga tahu nih bagaimana keseharian mereka, terus bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain di sana, dan ya kita tahu lah ya, Jepang ini kan bukan negara mayoritas muslim ya. Iya. Jadi kita bisa tahu juga bahwasannya bagaimana nih kehidupan masyarakat yang ada di sana dan bagaimana peran kita sebagai seorang muslim untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Apalagi Jepang kan kita tahu kan memang negara yang benar-benar pertumbuhan ini ekonominya kencang banget. Luar biasa, betul. Luar Dan biasa peradabannya benar-benar maju ya. Betul, betul. Jadi kita mungkin bakal merasakan gimana sih rasanya hidup di negara yang benar-benar disiplin, yang mana kita di sini sehari-hari mungkin sekedar menunggu lampu merah aja kita Males. Nah, sana apalagi terkenal Jalan Shibuya di mana itu ada lampu Ya, merah. Shibuya Crossroad. Iya, khusus pejalan kaki ya. Yang luar biasa ramai banget dan kita nggak bisa meleng sih. Iya. Jadi benar-benar harus jalan terus itu. Dan memang kemungkinan kita lebih banyak jalan kaki nantinya malahan. Iya, emang Lebih banyak karena memang vibes-nya lebih enak, udaranya lebih sejuk dan Landscape-nya lain-lain. sih, saya tuh kalau Jepang tuh emang suka landscape-nya. Karena bagus banget tuh. Karena selain tempatnya estetik itu kayaknya emang orang-orang juga termasuk yang ramah ya. Betul. Itu mungkin yang bisa kita pelajari kalau kita ada program Jepang ya. Betul. Nah, selain Jepang nih, Kak Uta, daerah Asia lain selain Jepang tadi kita udah di Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, apalagi nih kalau memungkinkan nggak sih kita keluar negara nih sekaligus umroh nih, ada nggak sih? Betul. Nah, sebetulnya bisa banget, jujur aja bisa banget karena kita alhamdulillah bulan Syawal kemarin, Lebaran Idul Fitri kemarin, kita alhamdulillah dipercaya dengan SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer. Center Primer SMP 22. SMP 22, di mana mereka umroh dengan kita, plus juga ada kunjungan lokasi bersejarah. Nah, disitulah keunikannya kalau immerse dengan Al-Azhar Travel. Nah, yaitu apa? Satu, kita bisa ke kunjungan sekolah, bisa atau kunjungan ke universitas. Universitas Islam di sana. Betul, seperti itu. Nah, mungkin apa sih yang membedakan antara kunjungan ke sekolah dengan kunjungan ke universitas? Mungkin salah satu pertanyaan terbanyak kan seperti itu ya. Perbedaannya adalah, teman-teman, biasanya kalau di universitas itu mereka bersifatnya lebih general, seperti histori pembelajaran, histori
kampusnya mereka, Ya, tour program studinya, kampus tour, bahkan kita juga bisa merasakan seperti mahasiswa di sana. Iya. Bahkan kita bisa makan siang di sana seperti itu. Iya. Itu sih. Kalau ke sekolah bedanya lebih detail. Kalau ke sekolah itu kita bisa jadi murid di sana, kita bisa makan di sana, berinteraksi dengan murid-murid di sana yang seumuran, sepantaran. Itu sih yang sangat membedakannya tuh di situ. Jadi nggak cuman kunjungan datang depan gerbang doang nggak ya? Enggak, Masuk kita berarti ya? betul-betul masuk kayak gitu. Itu bedanya ya guys ya. Jadi kita bukan mengunjungi, jadi kita menjelajahi, mempelajari. Jadi ikut berbaur dengan orang-orang setempat. Gitu. Betul. Mungkin kalau kalian ingat tuh ada beberapa pernah ada viral anak-anak pakai baju Al-Azhar lagi di Paris, Ya, lagi di Itali ada di lagi Itali. viral. Nah, itu karena kebetulan saya tahu program tersebut, bahwasanya bagi saya pribadi sih itu bukan ajang flexing sebetulnya. Ya mungkin secara ekonomi mereka mungkin menengah atas sampai high end lah ya, tapi di sisi lain mereka tuh punya goals untuk bisa Ya. kuliah di luar negeri, mereka mau survei-survei dulu dengan program yang kebetulan lagi berjalan. Jadi yang menurut saya sih sah-sah aja sih, nggak jadi wajar. masalah. Jadi istilahnya tuh emang mereka mempelajari karena melihat peluangnya kita bakal kuliah di luar, kan nggak mungkin dulu kita bakal Betul, karena di dalam negeri terus ya. Karena kita jujur ya, kita bukannya mau menjelekkan yang ada di Indonesia, tentu bukan, tapi beberapa orang yang secara taraf ekonomi mampu, pasti mereka punya Nggak ada salahnya. punya ancang-ancang untuk bisa kuliah di luar negeri Ya, seperti goals itu. masing-masing ya. Punya goals masing-masing, betul sekali. Ya itu lagi viral kemarin kita lihat studi wisatanya ke Italia. Ke Itali, ke Paris, Baju batik. TikTokan lagi ya kan, ya Baju batik Al-Azhar. Allah. Itu tuh seru banget. Ya nggak apa-apa buat teman-teman mungkin yang yang berada di sekolah Al-Azhar, entah itu mitra ataupun cabang, boleh banget nih kita bisa bantu support nih kerjasamanya. Betul. Teman-teman mau ke luar negeri, contohnya kayak tadi ya Italia, Bahkan Paris. kita menerima summer camp loh. Summer camp. Di summer camp kita bisa menerima. Tapi summer camp itu dari bulan apa? Tergantung negara ya? Tergantung liburnya dan memang dari negaranya sih. Iya. Bahkan jujur aja kita mungkin buat teman-teman sekolah Al-Azhar yang punya hobi di olahraga, Iya. kita sudah bekerja sama dengan beberapa tim yang ada di Eropa. Contohnya apa tuh? Manchester City. Oh, itu bisa tur stadium ya? Bisa kita bukan tur stadium lagi, kita bisa belajar di sana sebagai anak SSB-nya mereka. Wah. Jadi bukan SSB Ragunan ya? Ini SSB Manchester City ya guys ya? Beda. Ya, jadi mungkin ada kemungkinan kita bakal ada mencoba. bisa banget jadi Trial ya? trial dan jujur aja di sekolah lain pernah di sekolah selain Al-Azhar dan dia tuh sudah dapat tawaran untuk masuk di Man City U17. Jadi teknisnya sih gini, nanti kita ke UK, at least kita ke Manchester, Iya. lalu nanti kita akan program selama kurang lebih sekitar 4 hari di sana untuk coaching klinik. Iya. Itu dari teknik dasar, umpan, defense dan segala macam. Dan ketika kita bagus saat prosesi coaching klinik itu, kita bisa dapat tawaran untuk bisa masuk di kelompok usia seperti Iya. itu. Misal kayak U7, kalau SMP tuh U13 biasanya, kalau mungkin SMA tuh U17 atau U19 kayak gitu. Dan bisa berkesempatan juga untuk berkarir di sana nantinya gitu. Nantinya bisa kayak gitu. Itu besar punya peluang yang sangat bagus ya. Betul, untuk karena kan teman-teman di Al-Azhar nih, saya tahu di beberapa di antara kalian pasti ada yang ada di SSI Arsenal, Iya. ada yang di SSB Barcelona, di mana-mana pasti ada tuh. Karena jujur saya pribadi punya teman anak SSI Arsenal dulu waktu saya masih ada? sekolah. Anak Al-Azhar juga ya? Anak Al-Azhar juga. Tapi biasanya beberapa sekolah itu mereka voting nih. Mau ke stadium mana nih? Kayaknya ada sekolah mana itu ya? Saya lupa. Tapi yang jelas mereka tuh ketika mereka mau tur ke negara tersebut, jadi ada beberapa opsi stadium atau klub yang Betul, bakal betul, dikunjungi. betul. Mereka bakal voting nih. Ada yang ke Liverpool, Betul. Arsenal, MU, City, nah atau Chelsea. Nah, Iya, iya. Jadi dari 5 klub besar inilah. Iya. Jadi mereka bakal voting. Nah, Bakal voting pasti. terakhir tuh mereka pengen mencoba Liverpool masalah itu. Saya lupa sekolah mana sih, tapi ada obrolan itu. Iya. Itu kayaknya peluang yang sangat bagus. Dan ya. kebetulan memang Liverpool itu kalau kita melihat dari jumlah pusat peradaban Islam ya, itu bagus. tertinggi sejak Muhammad Salah Salah viral. gabung, ya. Betul, itu betul-betul yang Jadi lagi punya dampak yang sangat bagus ya. betul dalam Iya, Muslim. dalam Muslim bagus banget, sekaligus saya juga ya Iya. ya sejak kejadian Jota ya salah satunya seperti itu. Iya. Bagus kalau emang kita ada rencana ke Liverpool, ya itu bisa
vibes Islamnya kan tuh lagi ini banget Lagi ya. kental-kentalnya, lagi kental-kentalnya. Nah, kita beranjak nih dari Inggris. Kak, kok kayak saya nih kan fansnya Barcelona ya. Spanyol. Ada nggak sih program tur ke Barcelona gitu? Spanyol deh. Kebetulan program yang Eropa itu kita ke Barcelona. Oh. Karena cabang dari kampus yang Jerman ini dia punya cabang di Barcelona dan di Madrid. Itu selain itu apa aja sih program di Barcelona itu atas city tour doang atau Satu coaching klinik juga atau gimana? enggak, kita kampus tour doang. Kampus tour. Kampus tour Kampus yang ada di yang ada di sana, cabangnya di sana, sekaligus kalau mau kampus tour kita bisa bantu seperti itu. Ya kalau kita mau ke Barcelona kan dia kan emang pelabuhan ya, lokasinya kan dia kan di pelabuhan gitu. Iya. Nah itu kita bisa masuk ke pelabuhannya, kita bisa lihat-lihat suasana di sana, terus juga kita bisa masuk Camp Nou kalau emang tertarik, baik itu stadium tour maupun yang lain. Bahkan di Madrid pun ada. stadium turnya udah lumayan bagus banget ya. Karena nggak semua orang bisa mempunyai kesempatan itu. Itu dia. Jadi kita betul-betul sudah mengalokasikan untuk ya kalau cowok pasti kan pengennya ke stadium lah, ketemu sama ini tim kebanggaan mereka gitu-gitu. Madrid atau Barcelona ataupun Atletico ya. Iya. Itu kan emang biasanya di Spanyol. Betul, biasanya di Spanyol. Cuman kalau dari segi budaya emang Barcelona sendiri itu kan kita tahu lah bangunan-bangunan itu kan Klasik ya, nggak bisa diubah. Nggak Mereka bisa. udah teratur bagus banget nih. Iya betul. Nah, mungkin kalau emang bisa situ tuh, wah keren sih kalau emang. Betul, memang Sekolah. dan memang kita emang salah satu rencananya mau ke sana sih. Rencananya seperti itu nanti bulan April. Ditunggu guys, buat teman-teman sekolah di Al-Azhar. SMA di Al-Azhar yang ada rencana kuliah Tertarik keluar, nih. boleh banget kayak gitu. Yuk kita kerjasama, kita bantu support nih, barangkali teman-teman tertarik ya. Dan rupanya tuh gini loh, bikin kan kalau ke Eropa pakai visa Schengen ya. Iya. Nah, visa Schengen itu nggak sesulit yang kita kira juga sebetulnya. Saya juga tadi mikirnya gitu, visa Schengen tuh bakal apply-nya bakal susah. Susah kalau kita masuknya dari Jerman. Iya, karena itu yang Kecuali ketat. kalau masuknya dari Paris, dari Prancis atau dari dari Paris atau dari Belanda masih oke. Tapi terkini tuh saya ngeliat berita visa Schengen tuh emang bakal diberikan dengan mudah dari Untuk kunjungan kedua. Oh, kunjungan Kunjungan kedua dan seterusnya. Misal nih, Mas Rian udah pernah ke Eropa sebelumnya, udah expired masa berlaku visanya, TKP mau lagi? ke Eropa lagi, udah langsung Oh bisa. bisa. Kadang kan ya secara bilateral kan ya kita udah masuk ke BRICS segala macamnya kan, jadi itu menjadi benefit terbesar bagi kita lah untuk itu. Oke. Nah kita kan udah Eropa nih, Asia udah Eropa. Ada nggak sih kemungkinan kita bakal ke benua Amerika deh? Bisa banget, sangat bisa. Dan US ya? US bisa, dan di US itu sebetulnya kita bisa lebih kepada ya seperti program immersion pada umumnya, kita bisa untuk program kunjungan ke sekolah, ke universitas dan lain-lain, yang dimana ya pasti ada lah anak-anak tuh kayak pengen kuliah di Amerika, gimana ya caranya Jadi ya. kebanyakan kalau yang ke Kayak Amerika tuh gitu. pasti student exchange. Iya memang. Nah di Amerika itu tentu student exchange itu mungkin bisa semacam program double degree juga. Iya. Ya bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia kayak gitu. Iya betul. Bagus. Amerika udah. Eropa bisa. Nah Asia apalagi? bicara Amerika, kita sekarang lagi kontak sama NBA untuk program sport immersion itu. Nah, di banyak nih anak Al-Azhar yang suka basket nih, apalagi fansnya NBA ini nih. Iya, kita lagi kontak sama kontak NBA untuk kita kan, karena di Indonesia kita kan harus ngomongnya sama NBA Asia ya, yang berpusat di bukan di Filipina, di China. Nah, ini kita lagi coba kontak dulu dari pihak mereka, karena kan emang berjenjang ya. Dari bertahap dulu kita ke Asia dulu yang ada di China, lalu kemudian ke US seperti itu. Karena biasanya di sana ya. Betul, kayak gitu. Dan memang jatuhnya kayak summer camp, basketball summer camp program. Sekitar 12 hari, nanti masuk timnya tim mana, biasanya tuh random. Oh, dari pihak NBA yang nentuin ya? Iya, ada pihak NBA-nya nentuin, biasanya seperti itu. Iya, bagus. Keren. Nah, Amerika bisa, Eropa bisa. Asia apalagi? Australia bisa juga, pasti. Dan Australia ini unik nih. Kenapa? Australia tuh punya 2 atau 3 negara bagian yang cukup besar. Ada Melbourne, Perth, sama Sydney. Iya. Nah, ini mereka ini beda-beda nih. Iya. Beda program. Jauh, karena satu dari jarak satu kota ke kota lain jauh. Memang pusatnya di situ. Betul. Dan yang kedua adalah mereka ini bandaranya pun punya sendiri-sendiri, internasional sendiri-sendiri. Memang ada. Betul. Jadi kalau saya pribadi sih nangkapnya Australia itu kayak mininya UK lah.
UK versi di luar Eropa Karena dari gitu. segi bahasa yang sama ya. Betul gitu dia dan secara Secara jarak hidup, juga lebih deket ya. tapi harganya setara ke UK, Pak. Oh, lama. Kalau jaraknya lebih deket asli. Australian dollar itu sekitar 16.000 atau 18.000 gitu. Ya. Australian dollar itu. Jadi memang udah lebih mahal dari dolar malah kan. Oh, baru tahu. Kira 18.000, 18 berapa sih? Itu 12 dolar Singapura ya, 10.000 ya? Dolar Singapura. Iya, kayak itu dolar Singapura. Saya agak lupa AUD itu berapa. Cuman yang jelas mata uangnya Australian dollar tuh hampir mirip sama dolar, sama US dollar. Cuman Kayak gitu. kenapa nggak ini ya? Dan biaya hidupnya mahal. Itu yang paling penting. Ya, ya, ya. Jadi sekali makan Cuman tuh kalau di bisa. Australia ini kita bisa nemuin lebih banyak orang Indonesia sih. Iya. Karena banyak ya pekerja-pekerja Indonesia yang di sana, yang menetap di sana. Betul. Oke. Tapi seru sih kalau emang ada kesempatan ke sana nggak apa. Mungkin opsi bagi teman-teman yang pengen nih nyobain, entah itu di Australia atau di Eropa. Ya kembali lagi kita sangat menyarankan kita bisa support ya. Kita pasti support kok. Kita pasti support. kita Bahkan melihat bahkan kita bisa support buat teman-teman SMA yang mau kuliah di luar. Kayak contohnya SMA 17 Karawang mau ke Korea nih. Iya. Kalau ada siswanya yang mau kuliah di Korea, ya kita bisa bantu daftarin. Tapi kan susah kalau itu kan terkenal yang ininya yang harus bagus banget ya sih, yang IPK. Nggak juga, itu kalau beasiswa. Jadi kita kan akan mengunjungi ke Seleksinya SN. susah ya? Enggak. Enggak. Jadi kayak paling ya kayak kalau beasiswa beda ya. Kalau beasiswa harus ada IELTS-nya, harus ada esainya, semuanya kayak masuk ke kampus swasta pada umumnya aja sih. Jadi kayak ya udah datang, bayar, daftar, kelar gitu istilahnya. Jadi kayak nanti ke Korea nih kita akan mengunjungi 2 kampus, SNU, Seoul National University sama Yonsei. Kayak gitu. Karena beberapa yang kita tahu perguruan tinggi di sana tuh emang Ya, seleksinya bagus ya. SNU kan top 10 dunia, Pak. Iya. Salah satunya, betul. Dan itu harus saingannya tuh banyak. Saingannya banyak dan memang walaupun tadi saya kesannya meremehkan, tapi bukan berarti meremehkan juga, tapi memang teman-teman juga harus siap secara pembelajaran selama di SMA atau juga siap-siap untuk bahasa Inggris ya, bahkan udah mulai pelan-pelan ngambil pelajaran bahasa Korea kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Korea nih kan kita nggak jauh-jauh dari K-pop. Drama Koreanya ya, drakornya ya. Betul. Bisa nggak sih kalau kita ke sana tuh kita mengunjungi mungkin beberapa apa ya istilahnya ya spot dari tim entertainmentnya K-pop atau drakor kah? Ada nggak sih itu? Nah, kalau kita ingin mengunjungi ke Iya, label. labelnya, Label. mereka masih close. Oh, Sejak COVID mereka close. jadi nggak ikut umum ya? Kita nggak bisa, udah nggak bisa untuk umum, nggak bakal bisa. Kecuali kalau ke sentralnya merchandise-nya. Oh, Itu bisa. Itu di area Officialnya ya? area Coex Mall. Itu semua itu official. iya. Untuk semua merchandise-nya Dari semua K-pop ya, semua band- girl band, boy band, semua dari situ lengkap. Seperti itu. Bagus nih pengen beli apa tuh stick Iya, itu, like stick apa ya? like stick Like atau yang stick, palu gitu. Blackpink atau Bisa like stick BTS tuh bisa banget kayak gitu. Kayaknya tuh emang Bahkan album K-pop pun dijual di sana, official. Betul. Oh iya, Polaroidnya. Polaroidnya, albumnya kayak gitu. Ini ada fans K-pop ini lewat nih. Tapi emang seru sih kalau Korea sih emang itu peluangnya sangat besar kalau teman-teman emang fans banget nih sama K-pop, sama drakornya nih. Betul. Apalagi Korea itu terkenal dengan kuliner juga ya. Betul. Nah, ini uniknya. Jadi setiap kita perjalanan ke luar, baik ke Jepang dan juga ke Korea, kita akan mengunjungi ke culture school yang mereka. Oh, ada culture school. Ada culture school. Nah, maksudnya culture tuh gimana? Bukan culture yang lagi ya, bukan Budaya. begitu ya. Budaya ya. Tapi sekolah kebudayaan mereka, di mana kita nanti bisa membuat makanan ciri khas yang ada di sana. Kalau Jadi kayak Tata Boga. betul kita boga gitu. Jadi kalau di Korea kita belajar cara bikin kimchi, cara bikin kimbap. Nah, kalau di Jepang kita cara bikin matcha, bikin origami. Jujur baru tahu ya kalau emang di Korea itu emang ada sekolah culture. Ada culture school-nya memang. Memang ada culture school dan akan masuk di program kita Karena nanti. kita tahu ini makanan Jepang, makanan Korea itu kan udah berjamur di Indonesia nih, banyak banget. Betul. Kalau emang ada kita kesempatan mau nyoba trial bikin nih, apalagi kita bisa coba jual di Indonesia kan Bisa. bagus banget ya, Tapi istilahnya. memang katanya masakan di Korea itu tidak setajam di Indo.
di Indonesia. beda. Dari Karena kan segi- mungkin dari rasa gurih. Iya. Kalau di sana lesur lebih agak sedikit plain kayak gitu istilahnya. Ya relatif lah. Relatif Karena- plain kalau di sana. Tapi ya kita bisa coba nanti lah saat di sana kayak gitu. Tapi kalau emang ada opsi, emang ada kesempatan mungkin mau banget. Kayaknya Korea atau Jepang deh gini. Karena itu salah satu wishlist loh, kalau bisa ke sana itu. Betul, betul. Ya selain dari landscape-nya emang kan budayanya kita yang benar-benar pengen ngerasain sih. Betul. Karena selama ini kan cuma kita nonton di TV, di YouTube. Iya, betul sekali. Kan kalau ada kesempatan nyoba langsung, why not ya. Betul, why not? Dan kita sebenarnya gini, teman-teman, bahwasannya adalah kita tuh siap selain mendaftarkan kalau dari SMA mau kuliah, kita juga bisa bantu nih kalau teman-teman SMP, kelas SMP nih mau SMA di luar negeri, bisa kita bantu juga kayak gitu. Nah, karena Bantu memang dalam artian merekomendasikan atau ya, bantu daftar aja sih. Maksudnya mau kuliah, mau linknya ya sebenarnya mungkin. ada kita ada relasinya kebetulan. Nah, nantinya pun juga teman-teman bisa tuh kayak begitu. Jadi SMP nih mau SMA di Korea bisa kayak gitu. Mau SMA di Jepang bisa kayak gitu. Nih yang di sini ada yang mau ke Jepang nggak? Ya, seru banget. Kita udah banyak sharing terkait immersion ke Okta ya. Betul. Makasih banyak udah mau sharing. Barangkali teman-teman tertarik nih bisa langsung hubungin ke Okta ataupun Al-Azhar Tour and Travel. Karena beliau PIC di bagian immersion ya. Betul, betul. Nah, jadi program immersion itu secara total bukan cuma untuk murid-murid aja. Tuh, guru juga bisa. Guru juga bisa, pimpinan sekolah juga bisa, karyawan pun Al-Azhar bisa. ya. Karena kebetulan kita Al-Azhar Tour and Travel ini adalah Ya. anak dari sebuah yayasan pendidikan. Betul. Jadi kita lebih main ke area pendidikan, lebih ke ranah pendidikan seperti itu. Jadi nggak cuma jalan-jalan ya. Bukan cuma jalan-jalan Pasti doang. ada yang bakal kita dapatkan. Betul dari segi sekali. ilmu atau kebudayaan. Betul. Tentunya nggak bakal sia-sia ya. Insya Allah nggak sia-sia dan Oke, akan Kak banyak Okta. oleh-olehnya. Apa nih kata-kata buat teman-teman yang pengen banget immersion ya? Apa sih? Iya. Kiat-kiatnya nih. Kiatnya satu pasti punya duit. Itu udah pasti ya. Nggak bercanda. Jadi teman-teman perlu kami informasikan lagi ya bahwasannya adalah kita tuh bisa untuk membantu kebutuhan teman-teman, Bapak Ibu pimpinan sekolah juga bahwasannya mau seperti apa nih bentuknya? Immersion kah? Studi banding untuk para pengurus OSIS-nya kah? Ya, live-in Ataupun juga program live-in untuk atau program homestay di luar negeri kah? Atau program pertukaran pelajar? Mungkin yang kita terkenal kalau di Al-Azhar itu namanya ASEP lah ya. Iya, ASEP. ASEAN Student Exchange Program atau mungkin program folklore untuk program kebudayaan. Iya. Seperti itu. Dan insya Allah kita bisa membantu untuk semua pihak dari pihak sekolah, para murid serta para orang tua, ayah bunda yang kami hormati. Dan kami menunggu, mungkin bisa menghubungi di link yang ada di bawah ini, biar editornya kerja sedikit ya. Oke. Dan mudah-mudahan kita bisa segera saling berkolaborasi, saling membantu dan memenuhi semua kebutuhan sekolah karena pada dasarnya adalah Al-Azhar Tour and Travel ini didirikan oleh Yayasan Persatuan Islam Al-Azhar untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah di bidang agen perjalanan, baik itu ibadah maupun pendidikan. Itu aja dari saya. Oh ya, satu lagi nih, info nih. Kalau mau ke luar negeri, ya Eropa atau Asia, apa sih data dokumen yang perlu disiapin? Pasti paspor. Ya, jelasin ke. Nah, kalau data pribadi, dokumen-dokumen tuh biasanya ya kalau bikin paspor harus punya KTP, KK sama akta lahir. Jadi KTP, Akta lahir sama kartu keluarga untuk apply paspor. identitas pribadi ya. Betul, lalu visa. Nah, visa itu kalau di Indonesia tuh ada berapa negara yang tidak perlu visa, termasuk Asia Tenggara. Setelah Asia Tenggara itu nggak perlu visa. Di luar itu perlu. Di luar itu beberapa negara perlu. Lalu berikutnya uang saku yang cukup, terus juga apa namanya fisik, tenaga, terus juga kesehatan itu yang paling penting. Oh iya, iya. Oke, makasih teman-teman, Kak Okta udah ikut sharing ya. Sekali lagi, makasih banyak. Mungkin kita bahas hal-hal yang lebih ini lagi lah dari pengalaman immersionnya ya. Betul, betul. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Entah mau siapa bintang tamunya, boleh komen di bawah ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.